Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Salut, selaku CGP Angkatan 11, kelas 176. Dan juga rekan saya Buswoyo, selaku CGP juga Angkatan 11, kelas 176. Pada kesempatan yang baik ini, mohon izin kami akan praktik coaching untuk di modul 2.3. Saya sebagai coach dan rekan saya Pak Kuswoyo sebagai coachee untuk sesi yang pertama. Baiklah, untuk sesi pertama akan kita mulai. Assalamualaikum Pak Woyo. Waalaikumsalam Pak Salut. Bagaimana kabarnya ini Pak Woyo? Alhamdulillah baik Pak Salut. Bagaimana kabar dengan Pak Salut sendiri? Alhamdulillah baik, sehat. Ini Pak Woyo Alhamdulillah. ini kelihatan sekali capek sekali hari ini nih. Saya bisa melihat dari raut mukanya ya, ini gembira-gembira capek ini Pak Woyo. Mungkin ada ya sesuatu yang pengen di-sharing sama saya? Baik Pak, sebelumnya bolehkah saya meminta waktunya sedikit untuk Oh, bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah? boleh sekali Pak Woyo. Saya sangat senang sekali kalau ada teman yang ingin berbagi, sharing, dan belajar bareng. Ayo, saya juga pengen maju bersama. Silakan Oke, Pak Woyo. baik. Begini Pak Salut, saya baru saja mendapatkan yang namanya supervisi atau masukan dari Bapak Kepala Sekolah yang telah melakukan supervisi saat saya mengajar. Beliau, Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi tampak kurang setuju ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Pak. Ketika diingatkan kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, saya tidak menggunakan buku teks begitu, Pak. Oh, begitu. Berarti boleh tahu Pak Woyo, yang digunakan Pak Woyo dalam pembelajaran itu apa, Bapak? Nah, dalam penggunaan metode pembelajaran, saya menggunakan sumber belajar lain dari internet, Pak. Seperti video pembelajaran yang berada atau yang ada di YouTube, begitu, Pak. Oh, berarti Pak Woyo udah kreatif sekali nih. Saya apresiasi sekali kepada Pak Woyo. Dan di situ menjadi satu masukan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Woyo. Betul, Eh, menjadi masukan karena apakah tanpa menggunakan buku itu, saya itu bisa menyampaikan materi dengan baik, Bapak. Seperti itu. jadi Bapak Kepala Sekolahnya masih sanksi ya, apakah nanti materi bisa tersampaikan secara maksimal atau enggak. Betul, Oh, Bapak. berarti eh, Pak Woyo punya harapan ini ya, tujuan dari obrolan kita nanti, tujuannya kira-kira apa ini Pak Woyo? Nah, tujuannya itu saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk Hmm, mengeksplorasikan materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka mengajar. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid itu senang, Pak, dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan sumber belajar yang bervariatif seperti itu, Pak. luar biasa sekali. Ya, semoga nanti tujuan dari obrolan kita, coaching kita sore hari ini bisa tercapai nggih, Pak Woyo. Betul sekali Pak Woyo, di kurikulum Merdeka yang sedang kita jalani sekarang, memang buku teks atau buku paket yang disediakan oleh pemerintah itu bukan satu-satunya sumber. Namanya juga kurikulum Merdeka nggih, pasti Betul. kita mempunyai keleluasaan untuk mencari sumber belajar dari manapun, dari internet atau mungkin dari buku referensi yang lain atau mungkin dari sosial media. Saya sependapat dengan panjenengan. Ya nanti semoga paradigma dari kepala sekolah jenengan juga nanti bisa menerima nggih, menerima dengan rencana pembelajaran yang nantinya akan dibuat oleh Pak Woyo ke depan. Baik Pak Woyo, boleh tahu Pak Woyo ngajar kelas berapa nggih? Saya kebetulan di tahun pelajaran ini saya mengajar kelas 5, Pak Salut ini. Kelas 5 SD nggih? Nggih. Alhamdulillah luar biasa. Kalau kelas 5 SD itu berarti kelas bawah apa kelas?
atas ya Pak ya? Kebetulan kelas atas, makanya untuk penggunaan media seperti internet yang telah disediakan kebetulan di kelas 5 sudah terdapat yang namanya internet di kelas dan satu monitor LCD, Pak. Jadi saya akan menggunakan itu dalam bentuk pembelajaran saya. Alhamdulillah berarti sarana prasarana di sekolah ada ya Pak ya? Ada, Pak. Dan Bapak berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk proses pembelajaran di kelas 5. Sebenarnya niatan panjenengan sudah bagus banget ya, ini udah luar biasa sekali. Sekarang, bolehkah saya tahu Bapak, eee, Bapak punya keyakinan apa ini, punya modal apa ini untuk bisa mengembangkan sumber belajar dari selain buku teks itu? Mungkin Bapak udah sering mengikuti kayak webinar tentang pembelajaran atau apa mungkin bisa disampaikan Bapak? Nah, kebetulan, saya tuh sekarang sedang mengikuti yang namanya pendidikan guru penggerak, Pak. Jadi dalam Mmm, pendidikan guru penggerak tersebut, yaitu adalah pengajaran kami sebagai guru itu harus berpihak pada murid. Jadi apa yang disukai oleh murid, kita harus kembangkan. Mungkin dari pendidikan kami yang kami ikuti selama ini, kami akan langsung implementasikan di kelas kami. Kebetulan kelas tinggi, jadi mungkin anak-anaknya juga langsung paham, langsung bisa berekspresi menurut kami. Betul sekali, luar biasa nih Pak Boyo ternyata sedang menempuh pendidikan guru penggerak ya, ini program luar biasa sekali memang, menyiapkan para pemimpin pembelajaran di kelas yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Iya, oke, Betul. selamat Bapak ya, semoga nanti bisa ini sudah lulus apa belum ini Bapak? Kebetulan masih dalam proses, Pak. Proses setengah jalan, mungkin sedikit lagi. Alhamdulillah nggih. Tetapi setiap perjalanan kami dalam pendidikan guru penggerak, kami memaksimalkan agar pendidikan yang kami terima itu langsung bisa diimplementasikan, Pak. Berarti Pak Woyo ini selalu berbagi nggih, setelah selesai Selalu dapat berbagi. topik, berbagi dengan rekan sejawat dan mungkin Betul. sesekali dengan pimpinan nggih. Itu saya harapkan nanti semoga pimpinan segera merubah paradigma yang tadi menyayangkan tidak menggunakan buku teks, tapi percaya dengan rencana yang akan dilaksanakan Pak Woyo. Oke, tentunya Pak Woyo nih, Pak Woyo kan tadi punya rencana mau menggunakan sumber belajar internet, menggunakan media pembelajaran sarana yang ada LCD proyektor. Kira-kira dalam pelaksanaannya besok itu kira-kira ada hambatan apa enggak ya Pak ya? Tentunya kalau hambatan mungkin pasti ada ya, Pak. Hmm, Tetapi untuk mencegah hambatan tersebut, kami berencana, Pak, berencana memikirkan eh, penggunaan media belajar tersebut agar semaksimal. Seperti contohnya, jika hambatan dalam pelaksanaan video pembelajaran di internet, internetnya mati, itu kami akan terdownload terlebih dahulu agar nantinya video yang kami berikan, pembelajaran yang kami berikan itu membuat anak itu menyenangkan. Kemudian setelah kami pikir, penggunaan buku teks juga kan tidak akan menghambat juga untuk mengeksplorasikan murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kan untuk pembelajaran tersebut, bisa bervariatif nih, Pak. betul sekali. Sesekali kita menggunakan buku teks, sesekali kita ajak anak-anak untuk refreshing dengan media pembelajaran yang baru. Betul sekali Bapak. Oke, untuk selanjutnya ini ya, Bapak tadi udah punya rencana yang sangat baik sekali. Terus boleh tahu Bapak jumlah siswa di kelas 5 ada berapa Bapak? Kebetulan jumlah kelas 5 di sekolah saya itu ada 38 siswa, Bapak. 38. Oh kalau di SD itu bisa ya lebih dari 32? Karena di sini sekolahnya alhamdulillah gemuk, ada 2 kelas atau 2 rombel di kelas 5 juga. Satu itu muridnya jumlahnya 38 dan satu itu 39. Oh, berarti memang SD favorit nggih Pak Woyo nggih? Gimana? Alhamdulillah, luar biasa Alhamdulillah. sekali. Oh Mhm. 38. Saya boleh tahu Pak Woyo dari 38 siswa yang Pak Woyo ajar itu ketika diajak untuk, dengan media tadi internet, video pembelajaran, mereka bisa mengikuti atau mungkin ada satu 2 yang mungkin juga
kewalahan atau menghadapi hambatan? Semuanya Nah, bisa? oke Pak, ini sebenarnya saya itu mengembangkan atau mengajar menggunakan media ini karena terinspirasi yang pertama saat saya pertama masuk ke di kelas 5. Saya menjelaskan menggunakan buku teks, mungkin kebanyakan siswa itu masih canggung, Pak, canggung dengan materi yang saya sampaikan. Akan tetapi setelah saya pembelajaran dimulai menggunakan yang namanya, video pembelajaran, setelah itu kami bahas, itu kebanyakan siswa itu sudah, nyaman mengikuti pembelajaran seperti itu, Pak. Oh, luar biasa. Insya Allah nggak ada kendala lah ya, semuanya Insya hampir Allah nggak ada bisa kendala. mengikuti ya. Nggih nggih. Eee, Tadi kan Bapak, menyampaikan penggunaan tentang LCD proyektor dan juga media YouTube. Pernahkah, siswa Bapak diajak untuk membawa HP dari rumah? Kebetulan untuk selama ini saya belum pernah membawanya. Mhm. HP-nya lainnya. Oke, mohon izin Pak Woyo, suaranya kayaknya terputus. Oh Coba nggih, dibenerin dulu. Nggih, saya bisa ulang. diulang? Ya, Nggih. diulang jawabannya. Eee, Selama ini saya belum mencoba untuk anak itu membawa HP ke sekolahan. Karena mungkin kalau kami sarankan membawa HP, bukan HP-nya untuk digunakan sebagai Pembelajaran. pembelajaran, tetapi takutnya digunakan yang lainnya, Pak. Untuk game-game-an gitu ya, anak-anak kadang-kadang Nggih, nggih, Pak. betul. Ya, memang rawan sekali. Oke, baik, untuk berikutnya nih, dari jenengan tadi cerita kepada saya tentang hasil supervisi dengan kepala sekolah, terus jenengan punya tekad yang kuat tentang pembelajaran dengan sumber belajar dari selain buku teks. Nah, rencana aksi Bapak itu ke depan setelah coaching ini, itu mau ngapain Bapak? Oke, jadi tadi saya sudah sebutkan di awal, saya itu membuat rencana pembelajaran menggunakan banyak sumber, Pak. Makanya Mhm, saya berkomitmen membuat pembelajaran, untuk mengeksplorasikan materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajarnya. Dan saya juga akan membuat murid-murid senang sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu tidak ada unsur paksaan, Pak. Kemudian saya juga akan serahkan untuk pemilihan sumber belajar kepada murid sehingga nantinya akhirnya murid itu yang apa namanya yang bahwa seandainya ditinggalkan sama saya itu gurunya kemana, saya itu dikangenin bahwa karena gurunya tersebut banyak sekali yang namanya ide-ide pembelajarannya seperti itu, Pak. baik, luar biasa sekali, mimpi yang sangat mulia Pak Woyo. Nah, kita sebagai pendidik ya, semoga kita bisa menjadi guru yang seperti itu, guru yang sebenarnya itu bukan guru yang juara satu tingkat nasional memang, bukan guru Betul. yang dengan 1.000 sertifikat, tapi guru yang dinantikan kehadirannya di kelas. Itu adalah guru yang setuju dengan sekali, luar biasa. Nah, ini Pak Oyo, strategi jenengan ke depan, kan ini udah mau melaksanakan nih pembelajaran untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Nah, strategi panjenengan ke depan itu, apakah akan jenengan kombinasi antara, oh ya sesekali menggunakan internet, mungkin sesekali pakai buku teks gitu. Strateginya bagaimana Pak? Apakah mau full semuanya dirubah tidak menggunakan buku teks, atau mungkin jenengan ada variasi, atau bagaimana? Tentunya mungkin adanya variasi ya, Pak. Kenapa menggunakan variasi? Mungkin karena kebetulan kan di sekolah kami itu sekolah pegunungan yang akses internetnya itu mungkin terkendala, Pak. Kalau seandainya mati lampu udah terkendala. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya sekali-kali mungkin saya saling gabungkan antara pembelajaran basic antara video pembelajaran bersama dengan buku teks. Mungkin itu dikombinasikan. Hmm, oke. Bagus sekali jawabannya Pak Woyo. Dari sekian yang panjangan paparkan tadi ya, ada kombinasi dan lain-lain. Kira-kira ini ukuran keberhasilan panjenengan dari rencana aksi jenengan yang ke depan, kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa? Mungkin kalau Apa saya bilang ukuran, nilai Pak ya, apa ukuran, keberhasilan rencana aksi jenengan dinyatakan berhasil dengan tolok ukur apa? Apakah pembelajaran yang tercipta menjadi menyenangkan dan menarik, menantang bagi siswa, atau mungkin terjadi peningkatan
aktif anak di kelas, atau mungkin peningkatan kemampuan anak di bidang literasi numerasi? Silakan Bapak. Oke, berarti intinya Pak, yang saya kembangkan itu mungkin yang saya harapkan itu ke depannya nilai keaktifan anak untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh saya Pak. Karena kan biasanya kalau anak-anak itu datang ke sekolah hanya untuk belajar, udah belajar. Entah itu pikirannya kemana, yang penting dia itu masuk sekolah. Tapi yang saya harapkan ke depannya itu anak-anak itu benar-benar belajar mengikuti pembelajaran dan pulangnya membawa ilmu seperti itu Pak. Amin, luar biasa sekali. Oke, untuk selanjutnya nih, kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi panjenengan ke depannya, siapa saja yang akan terlibat ini, Pak Woyo? Mungkin yang pertama yang saya akan temui adalah Bapak Kepala Sekolah. Saya akan berkoordinasi, intinya berkolaborasi dengan beliau, ngobrol dengan memberikan yang namanya paparan-paparan rencana pembelajaran yang saya akan lakukan, itu yang utama. Kemudian yang kedua otomatis dewan guru atau rekan-rekan dewan guru, dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah wali murid, Pak. Luar biasa sekali. Oke, saya ambil dari kata wali murid tadi, Bapak. Bapak untuk menjalin komunikasi dengan wali murid tadi dengan cara apa, Bapak? Nah, kebetulan saya pribadi sudah membuat yang namanya komunitas, bukan komunitas di itu ya Pak, komunitas di WA, itu paguyuban. Jadi setiap wali murid itu nanti anak-anaknya menyetorkan yang namanya nomor WA, WhatsApp, kemudian dibikin grup, kemudian saya di situ sebagai adminnya, kami berkoordinasi sama orang tuanya di situ Pak. Luar biasa. Berarti sudah ada grup paguyuban wali murid nggih, Pak Woyo? Sudah ada Pak. Oke. Untuk yang kedua, dari jawaban panjangan yang kedua, panjangan mau koordinasi dengan rekan sejawat. Nah, saya pengen tahu ini Bapak, di sekolah Bapak itu sudah ada wadah untuk koordinasi dengan rekan sejawat, semacam kayak komunitas praktisi atau komunitas belajar, apakah sudah ada Bapak? Alhamdulillah Kak, di sekolah kami itu ada yang namanya komunitas belajar Pak. Hmm, Mungkin dalam komunitas belajar ini saya akan mengajukan yang namanya praktik baik yang saya terima di sini Pak. Saya sebagai narasumbernya memberikan praktik baik kepada yang lain agar mungkin jika ada kekurangan yang saya paparkan mungkin bisa diperbarui ataupun ditambahkan oleh guru-guru senior atau guru-guru yang lainnya begitu Pak. betul sekali. Apalagi kan sekolah Bapak itu kan sekolah favorit. Saya juga pasti percaya di situ banyak sekali guru-guru yang sudah ikut program guru penggerak nggih, Bapak nggih. Nggih, Mungkin nanti betul. bisa berkolaborasi, saling menguatkan. Iya, berarti Pak Woy ini berada di circle yang sangat tepat sekali. Modalnya sudah lengkap, bahkan gurunya sudah insya Allah banyak yang siap mendukung. Wali murid sudah ada komunitas. Jadi ya semoga nanti hasil dari coaching ini bisa bermanfaat, jenengan bisa yakin dengan membuat rencana aksi jenengan untuk perubahan yang tentunya yang lebih baik. Oke Bapak, Siap. yang berikutnya ini kaitannya dengan tadi pimpinan, nggih. Tadi Pak Woyo cerita Betul. saya akan pertama prioritaskan minta izin kepada pimpinan. Selama ini pernahkah Bapak mendapatkan penolakan dari pimpinan? Selama ini jika kami berbicara langsung mungkin tidak ada penolakan Pak. Hmm, Selama kebaikan, demi kebaikan kami dengan pembelajaran bersama anak di kelas, itu pasti kepala sekolah itu saling mendukung Pak, sangat mendukung. alhamdulillah. Ya berarti alhamdulillah. Terus ini Bapak, dari hasil kita obrolan sore tadi, jangan dapat dukungan banyak sekali dari banyak pihak ya, wali murid, dari dewan guru juga sudah hidup, komunitas belajarnya, pimpinan juga selalu support dengan program-program yang baik. Tindak lanjut dari sesi kita, obrolan kita sore hari ini nih, Bapak mau menindaklanjutnya bagaimana? Mau langsung do action atau mungkin berhenti sebentar atau bagaimana Bapak? Saya akan menindaklanjuti secara langsung Pak, terus-terusan. Intinya Langsung, langsung. oke, Karena mungkin peribahasa mengatakan itu lebih cepat itu lebih baik Pak. luar biasa Pak Woyo. Iya, bagaimana Bapak? Insya Allah saya bisa merekam ini ya obrolan sore hari ini yang disampaikan Pak Woyo dari awal, dari identifikasi yang sudah disampaikan, dan sudah ada solusi dari Pak Woyo sendiri ya, akan tetap melanjutkan rencana dengan mencari sumber belajar dari banyak sumber
bukan hanya dari buku teks. Saya sangat setuju dengan panjenengan, semoga nanti berhasil, Pak Woyo. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama nggih Nggih, memajukan Pak. pendidikan di Indonesia. Amin amin Oke, amin. cukup dari saya Pak Woyo. Apakah ada lagi yang ingin Eee, dikomunikasikan? oke, sebelum mencukupi juga saya terima kasih Bapak atas masukan, atas referensi yang Bapak berikan ke saya. Semoga itu menjadi harapan yang sangat besar. Jikalau nanti di akhir, tingkat keberhasilan saya kurang, intinya kurang meningkat, mungkin saya akan, berkonsultasi lagi sama Bapak. Mohon jangan, jangan bosan-bosan membimbing kami dalam melaksanakan, peningkatan pembelajaran, Bapak. Dengan senang hati Pak Woyo, dengan tangan terbuka dan hati terbuka lebar, ayo kita saling berbagi untuk memajukan pendidikan bareng-bareng. Oke, Pak Woyo Yes. semangat ya pendidikan guru penggeraknya, semoga Semangat, dimudahkan, Bapak. dilancarkan. Oke, cukup Amin ya. amin, nggih. Nggih, Oke, Pak. oke. Assalamualaikum Pak Woyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi adalah sesi pertama praktek coaching antara saya dan juga Pak Woyo. Terima kasih.